Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, para suster, para frater yang terkasih, kelihatannya menarik bahwa Raja Herodes berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Apakah perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu sungguh dia harapkan? Dia memang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, ataukah hanya kamuflase saja? Ya. Karena Raja Herodes itu punya penasaran. Sebelumnya Raja Herodes sudah memenggal kepala Yohanes Pembaptis, ya gara-gara terbuai oleh nafsu, katakanlah kegembiraan melihat anak tirinya itu menari. Lalu dia sesumbar, apa yang kau minta akan kuberikan. Lalu ya memang pada dasarnya orang istri tanda kutipnya itu orang jahat, Herodias itu ya. Lalu membujuk anaknya supaya minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal, ya tentu saja mati kalau dipenggal kepalanya. Ya. Dan akhirnya Herodes agak penasaran juga ketika dia mendengar bahwa Yohanes yang sudah mati itu bangkit. Dari sini sederhana saja, ya jangan berbuat jahatlah kepada orang lain. Hati-hati sebelum mau berbuat jahat, berbuat dosa kepada orang lain, pikirkanlah akibatnya. Akibatnya itu bisa datang dengan seketika atau dalam waktu ya tinggal tunggu waktu aja. Akibatnya itu apa? Ya mungkin di penjara. Penyesalan karena dia sadar bahwa salah melangkah, salah bertindak, salah berbuat, tapi sebenarnya ya itulah dia, sederhana saja, hati-hati. Hati-hati sebelum kita bertindak, sebelum kita memutuskan, apalagi menyangkut ya orang lain seperti halnya Raja Herodes itu ya. Hati-hati, berpikirlah lebih jernih, berpikirlah lebih baik. Herodes sudah memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan akhirnya sudah mati, ya nggak bisa bangkit, nggak bisa dihidupkan lagi, sudah mati itu ya. Tapi akhirnya bayang kesalahan itu muncul di Raja Herodes ya. Sama seperti orang yang melakukan kesalahan, mungkin belum ketahuan, tapi bayang-bayang kesalahan itu hati-hati muncul. Daripada Anda dihantui oleh bayang-bayang kesalahan, lebih baik mari berbuat baik, berbuat benar, berbuat kasih dalam hidup ini. Nah, tadi saya mengatakan apakah benar Raja Herodes ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus? Punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mau ya dekat dengan Tuhan Yesus. Saya pikir begini, saya tidak mau mengadili Raja Herodes, tetapi biasanya kalau orang itu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, sungguh merupakan suatu kerinduan, maka kelihatan dari dalam dirinya. Kalau orang itu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bersatu, untuk dekat dengan Tuhan, itu kelihatan. Ya perbuatannya baik, ya tindakannya itu baik, menurut saya ya perkataannya itu baik. Itu kalau orang punya kerinduan. Tapi kalau orang itu tidak punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, ya kelihatan juga. Perjalanan hidupnya itu diwarnai dengan dosa, diwarnai dengan kesalahan. Ya, dan dia itu merasa jauh, bahkan dia mengatakan atau bisa mengatakan untuk apa saya melakukan kebaikan, kebenaran. Dalam pikiran dia mungkin saja dia mengatakan saya tidak butuh Tuhan, mungkin Tuhan juga tidak ada bagi orang tersebut. Bagi orang-orang yang melakukan dosa dan kerap kali berbuat dosa, yang kerap kali berbuat jahat, itu menurut saya dalam pikiran mereka Tuhan tidak ada. Mereka itu tidak
menyadari bahwa Tuhan itu ada. Untuk apa? Ya. Dan dia langgar saja segala perbuatan dosa tersebut. Karena dia tidak butuh Tuhan. Nah, maka dari itu, bagi kita sekalian yang mau kita tiru adalah hal-hal yang baik lah, ya. Kalau kita sungguh yang ikut misa pada hari ini lumayan banyak ini, ada di dalam ruangan ini aja 200, 300, 400 orang ada ini, ya. Lumayan banyak ini, ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Anda itu rindu dengan Tuhan. Bukannya rindu dengan saya. Untuk apa rindu dengan saya? Hari yang jelek begini, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya bagi Anda. Tapi Anda rindu ketemu dengan Tuhan. Rindu bersatu dengan Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi. Apalagi dengan menyambut komuni, Tuhan Yesus hadir dalam diri Anda. Disadari itu. Nah, sampai seberapa jauh kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Apakah Ekaristi yang kita lakukan itu sungguh menunjukkan saya mau intim dengan Tuhan Yesus, mau dekat dengan Tuhan Yesus? Ya silakan kita tanyakan ke dalam diri kita. Dan apa efeknya perayaan Ekaristi yang kita lakukan? Baik hadir maupun juga online. Apa itu efeknya? Tapi kalau kita masih suka berbuat jahat, menjelek-jelekan orang, tidak baik dengan orang lain, berbuat dosa, melukai hati orang lain, menurut saya perlu direfleksikan lagi, apakah Anda itu dekat dengan Tuhan, sungguh ingin berjumpa dekat dengan Tuhan atau tidak. Nah, mari dalam hidup ini kita sungguh menemukan Tuhan dalam segala kasih-Nya, dalam segala kebaikannya, dalam segala kebenarannya, dan menuntun kita untuk bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ikutilah Tuhan Yesus yang hatinya penuh dengan kasih. Amin.